السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا بابك يا كريم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan pada siang hari ini, ya, orang tua kita Bapak Profesor Dr. Abdul Bari AZ, beliau adalah sesepuh pondok. Kemudian orang tua kita Dr. Andes Haji Hasan Basri Agus, termasuk pembina IPJ, Ikatan Pengajian Jamaah Kumpeh Darut Tauhid. Kemudian yang sama-sama kita hormati ada Bapak PJ Bupati Muara Jambi, Bapak Raden Najmi. Kemudian yang saya hormati ada Bapak Rektor Universitas Jambi Profesor Helmi juga hadir. Kemudian yang saya hormati Dirut Bank Jambi beserta jajaran semua hadir. Terima kasih kami ucapkan. Kemudian yang kami hormati ada Bapak GM Angkasa Pura Provinsi Jambi, ya, Bapak Siswanto. Ya. Kemudian ada sesepuh kami juga yang sama-sama kita muliakan, ada Bapak Profesor Tamrin, mantan Dirjen Pariwisata Republik Indonesia. Ya. Kemudian yang kami hormati para habaib, ya, yang hadir pada hari ini, wabil khusus kepada orang tua kami Habib Abdullah Jufri, ya. Kemudian yang kami hormati para tuan-tuan guru, ya, yang hadir pada siang hari ini, ya. Ada Guru Ian, ya, dari seberang, ya. Pimpinan Pondok Pesantren Sirajut Thalibin, ya. Kemudian yang kami hormati ada Dirpol Airut Pak Agus Triwaluyo, ya. Kemudian yang kami hormati ada Bapak Camat, ya, Kecamatan Kumpe Ulu, ya. Kemudian yang kami hormati Bapak-bapak sekalian, selamat datang kepada Bapak Gubernur Provinsi Jambi, Bapak Dr. Al Haris, ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum, ya. Yang sama-sama kita muliakan ada Bapak Gubernur Provinsi Jambi, ya, Bapak Dr. Al Haris. Kita doakan semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan urusan beliau, Allah panjangkan umurnya, Allah tunaikan hajatnya,
Mudah-mudahan akan terus dapat memimpin Jambi yang penuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadikan Jambi negeri baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Kemudian juga yang kami hormati ada Bapak BBS Bambang Bayu Suseno, ada juga hadir pada siang hari ini, dan seluruh hadirin wal hadirat yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat kami. Kalau kata orang Jambi, kecil bernama gedangnya bergelar. Kecil tak bersebut namanya, gedangnya pun tak dipanggil gelarnya. Kecilnya sakti, gedangnya pun bertuah. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, kita dapat dihadirkan di Pondok Pesantren Kumpai Darut Tauhid ini dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kenapa kita digolongkan kepada orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam satu bait syair yang dikatakan oleh Imam Samsuddin Nasruddin Ad-Dimsyaqi, "Idza kana jaa kafiran bizunubihi." Apabila ada seorang kafir yang bernama Abu Lahab, ya, dengan membawa kesalahan dan dosanya. Kenapa? Karena dia paling ketika itu memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bitabbat yadahu fil jahimi mukhalladan. Allah katakan dalam surat Tabbat Yada, tangannya diikat di belenggu dan dibakar dalam neraka jahim penuh dengan kekekalan. Ata annahu fi yaumil isnin daiman, tetapi pada tiap malam hari Senin, yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada, Allah ringankan siksa Nabi Abu Lahab, Allah ringankan azab Abu Lahab, Allah kurangi azab kuburnya karena gembira terhadap kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ketika lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memerdekakan seorang budaknya yang bernama Suwaibah. Saking senangnya, saking gembiranya kepada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap malam Senin Allah ringankan azabnya, Allah kurangi siksanya. Fama zannu bil abdi, lalu bagaimana anggapanmu, pandanganmu terhadap seorang hamba allazi tula umrihi, yang sepanjang umurnya, selama hidupnya, bi ahmada masruran, gembira, senang, cinta dengan Rasulullah, wa mata muwahidan, dan meninggal dalam keadaan bertauhid. Tentulah kita adalah orang-orang yang disenangi, diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Setiap tahun kita beringati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkali-kali sering dilakukan di mana-mana tempat. Ini bukti kecintaan kita kepada Allah, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan anugerah ini kita mendapatkan ridha dan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak lain kita hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Pondok Pesantren Kumpai Darut Tauhid semata-mata hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Allah. Ada kegiatan sosial, tadi baru sudah cukur anak 178 anak yang kita cukur.
Sampai-sampai tukang cukurnya gemetaran. Ya, kalau bahasa Jambi ini sepoyongan, hampir jatuh sudah. Telap lagi, pegang lah kepalanya sudah. Ya. 178, mungkin ini masuk dalam rekor muri ini. Ya. Belum pernah terjadi cukuran ada 178 bayi. Yang ada cuma ada di Jambi, dan di Jambi ini di Muara Jambi. Muara Jambinya di Kecamatan Kumpe Ulu, desanya Muara Kumpe, Pondok Pesantren Kumpe Darut Tauhid. Alhamdulillah. Kenapa ini kita lakukan? Kita ingin generasi ini cinta kepada Rasulullah. Kita ingin menjadikan generasi ini generasi yang bertauhid, generasi yang betul-betul akan memperjuangkan negaranya, memperjuangkan agamanya, sehingga akan menjadi generasi yang akan menjadikan bumi Jambi negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Nanti kita akan lihat 20 tahun ke depan atau 50 tahun ke depan, mereka mudah-mudahan akan menjadi pemimpin-pemimpin negeri ini. Mereka akan jadi pemimpin-pemimpin dunia. Karena apa? Mereka mendapatkan ridho Allah dan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi kapolri, ada yang jadi menteri, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengusaha. Semuanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Dan inilah kita harapkan menjadikan cita-cita negeri ini menjadi negeri baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Dari mana kita tahu? Hari ini kita cukur mereka, kita doakan. Ada ribuan jamaah yang hadir, bahkan diiringi oleh para malaikat yang senantiasa hadir karena diucapkan selawat-selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahu amin. Beruntunglah anak-anak yang dicukur hari ini. Alhamdulillah. Ada juga sunatan massal di belakang. Ya, ada lebih kurang 250 anak burungnya hari ini dipotong. Ya. Karena apa? Untuk supaya dia bertambah jantan nanti. Ya, bertambah gagah dan bertambah hebat. Ya, kenapa? Inilah calon-calon pemimpin di masa depan. Mereka hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ada satu harapan yang besar, ada satu harapan yang sangat tinggi, dan ada satu cita-cita yang sangat hebat yang akan kita ciptakan di masa akan datang. Karena mereka lah harapan kita. Kalau kita inilah agak terlambat dikit. Kenapa? Tinggal sisa-sisanya lagi. Ya, masa muda kita degil, masa muda kita dah tuara, masa muda kita dah jelas, ya, dah jelas banyak. Tapi ada satu harapan besar terhadap generasi kita nanti. Hari ini yang dicukur dan yang dikhitan, mudah-mudahan mereka lah yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Amin Allahumma amin. Juga ada kegiatan di belakang, ya, pengobatan gratis, pemeriksaan ibu hamil USG. Kenapa? Memang untuk mencari bibit-bibit hebat kita. Kita mengharapkan di 20 tahun ke depan ini Allah Subhanahu wa taala menghadirkan pemimpin hebat di negeri Jambi ini. Kita cuma bisa berdoa. Mulai yang dari cabang bayi dalam perut yang kita cukur dan kita khitan. Inilah harapan kita nanti. Akan melahirkan generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang tangguh, yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada negerinya, yang peduli dan sayang kepada sesamanya. Amin Allahumma amin. Salawat bering salam mari kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa dalam rahmat Allah dan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور
الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Alhamdulillah. Ini namanya salawat tibbil qulub. Tib artinya obat. Qulub artinya hati. Untuk mengobati hati. Ya, apalagi di akhir zaman ini. Yang banyak sakit, banyak rusak itu adalah hati. Hati keras berdengkang, hitam legam, ya, hati sempit, penuh dengan penyakit. Apa penyakitnya? Iri dengki. Apa penyakitnya? Dendam dan pemarah rodok. Apa penyakitnya? Takabur angkuh. Apa penyakitnya? Ujub dan riya. Berbagai-bagai penyakit yang ada dalam hati. Mudah-mudahan dengan kita membaca selawat ini, senantiasa berselawat ini, hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha. Ya Allah, anugerahkan, curahkan rahmatmu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengobat bagi hati, penyembuh bagi hati, wa afiyatil abdani wa shifaiha, dan juga berikan keselamatan dan kesehatan kepada badan dan jasad kami. Mudah-mudahan hati sehat, badan pun sehat, jasmani sehat, rohani pun sehat. Ya. Karena apa? Kalau hati cuma lapang, bersih, badan sakit-sakit, penuh dengan penyakit, tidak enak juga. Apalagi kalau badan sakit, hati sakit, lebih tidak enak lagi. Kau dengan berselawat ini mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit zahir dan batin kita. Amin Allahumma amin. Wa nuril absari wa dhiyaiha, dan kita minta hati kita diterangkan, hati kita dijernihkan, hati kita penuh dengan cahaya. Wa dhiyaiha, mudah-mudahan hati kita pun diterangkan dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah baca selawat ini. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid Nabi sering kita lakukan, setiap tahun kita kerjakan, berkali-kali kita lakukan. Tapi apa perkara yang paling penting yang kita ambil hikmah dari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau sejarah Nabi kita sudah paham, kita sudah ngerti. Kalau sejarah Nabi kita sudah tahu, kita sudah sering mendengar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah hari Isnin 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Tapi Nabi lahir dalam keadaan yatim. Dalam keadaan yatim. Kenapa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, bapaknya tidak ada lagi. Kapan Nabi Muhammad SAW ayahnya meninggal, Abdullah meninggal? Ketika Rasulullah dalam kandungan usia 6 bulan. Sedih Rasulullah, ya. Bapaknya meninggal, dia masih dalam kandungan 6 bulan. Kalau kita ni alhamdulillah lahir bapak masih ada.
terlahir kita dalam keadaan senang, lengkap dan bahagia. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapaknya meninggal usia dalam kandungan 6 bulan, lahir dah ada bapak karena sudah meninggal, anak yatim. Kalau sekarang dah lahir bapaknya yang tak jelas, lahir bapaknya tak je, bukan dia ketik bapak, bapaknya rupa yang tak jelas. Ya. Kenapa ditanya mana bapaknya? Tak jelas katanya kan. Tapi tak disiko. Kita semua adalah orang-orang yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Usia 6 tahun emaknya pula meninggal jadi anak yatim piatu. Begitu perihnya kehidupan Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senang dan suka kepada orang yang dekat kepada anak yatim. Orang yang sayang kepada anak yatim, orang yang mencintai anak yatim, orang yang mengurus anak yatim. Bahkan ini menjadi tolak ukur daripada seseorang itu benar-benar Islam atau tidak. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ara'aital ladzi yukazzibu biddin." Tahukah kamu siapa pembohong dalam beragama? Siapa yang ngaku-ngaku Islam? Siapa yang berdusta? Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Paham tak kata Allah? Siapa yang cuma ngaku-ngaku beragama, pakai baju gamis, kepiah putih, pakai sal pula, tiap hari solat, tiap hari ke masjid, ikut pengajian, tapi kata Allah ini pembohong dalam beragama, ini pendusta dalam beragama. Siapa mereka? Fadzallikal ladzi yad'ul. Inilah orang yang menelantarkan anak yatim. Guru tu pada nyebut muat endak juga. Hari ini Kumpulan Darul Tauhid tetap mengadakan santunan anak yatim. Kita selalu anak yatim kita bebaskan, anak yatim kita santuni. Terus hari ini ke muncak kita ingin mengikuti apa yang perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita prioritaskan anak yatim. Kenapa? Kita pun tidak ingin dicerca, dicaci dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita dikategorikan pembohong dalam beragama, pendusta ngaku-ngaku beragama. Karena apa? Tidak peduli kepada anak yatim. Mereka butuh sekolah, tapi biaya tak ada. Ayah meninggal. Mereka butuh hidup yang layak, duit tak punya. Ayah sudah meninggal. Mereka butuh pendidikan yang cukup, fasilitas yang cukup, tapi mereka tidak memiliki kemampuan karena bapaknya meninggal. Tapi yatim yang miskin, bukan yatim yang kaya. Kalau yatim kaya tidak masuk hitungan, ya. Kalau bapaknya pengusaha besar mewariskan harta miliaran, itu tidak perlu disantuni, ya. Karena sudah kaya. Ini anak yatim yang tidak mampu. Ternyata ini menjadi tolak ukur seorang itu beragama yang benar atau tidak. Ada satu kepedulian terhadap masyarakat sekitarnya. Dia peka terhadap kehidupannya, melihat siapa yang tidak mampu, siapa yang tidak memiliki kemampuan, terutama anak yatim. Kalau tidak, kita kategori menjadi yukazzibu biddin. Siapa lagi? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka yang tidak memperhatikan, mereka yang tidak menganjurkan, tidak mengajak untuk memberi makan fakir miskin. Ternyata agama kita adalah sangat tinggi jiwa sosialnya. Ada yang ritual, ada yang bersosial dalam ibadah. Bahkan menjadi satu tolak ukur seseorang itu beragama atau tidaknya ketika mereka peduli kepada masyarakat sekitar, wabil khusus kepada anak yatim dan orang tidak mampu. Mudah-mudahan kita semua ini adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masih peduli kepada sekitar, melihat siapa yang fakir, siapa yang miskin, kita bantu, kita tolong. Ada anak yatim yang perlu, kita bantu, kita tolong. Karena apa? Karena kita tidak mau dikatakan orang yang pendusta ataupun orang-orang yang pura-pura beragama. Fawailul lil musallin. Orang yang sholat masih celaka. Ya.
alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yuraun wa yamna'unal ma'un. Sembahyangnya cuma minta tengok. Kalau bahasa kita ni cuma pencitraan sembahyangnya, supaya dikatakan orang alim, supaya dikatakan orang baik, supaya dikatakan orang taat. Tetapi apa? Allah katakan hada yukadzibu biddin. Ini orang yang pura-pura beragama. Bahkan orang inilah yang sesungguhnya mencoreng nama baik agama. Kenapa? Ternyata mereka tidak peduli dengan fakir miskin dan anak yatim. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita, amin. Allah luaskan rezeki kita, amin. Tak mau luas rezekinya, tak mau duitnya banyak, tak selera lagi dengan duit. Betul-betul kita semuanya ahli sufi di sini, ya. Tak selera lagi dengan duit dan tak lagi, ya. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita dengan berkat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi rezeki yang luas ini, rezeki yang melimpah ini, rezeki yang banyak ini, kita gunakan kemanfaatan untuk umat, wabil khusus kepada fakir miskin dan anak yatim. Alhamdulillah. Sedih menjadi anak yatim. Bahkan Rasulullah SAW dalam yatimnya begitu, dia merasa kepahitan dalam hidup masa kecilnya. Ini pun ada diungkapkan dalam Al-Quran. Fa'ammal yatima fala taqhar. Kalau ada anak yatim tu jangan kamu bentak-bentak, jangan kamu sergak bahasa Jambi ini, jangan kamu jeliti, jangan kamu marahi. Ya. Kenapa? Ternyata Rasulullah merasakan psikologi kejiwaan sebagai anak yatim. Ya. Kalau tidak akan turun ayat ini. Begitu pedih hidup masa kecil, bapak tak ada, ayah tak ada, mak tak ada. Hidup dengan paman, melo kambing pula. Orang enak-enak main kulu kelir, pakai motor kemana-mana, berbahagia. Tapi aku disuruh melo kambing. Ya, sedih. Bukan hanya sekedar melo, kadang dibentak, kadang dimarahi, kadang dicaci. Fa'ammal yatima fala taqhar. Ini adalah satu refleksi terhadap kejiwaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa berat, betapa susahnya. Makanya agama kita sangat menekankan, ayo kita bangun jiwa sosial kita. Ayo kita bangun kepedulian kita. Yang punya duit, mari kita bangun. Bagaimana masyarakat kita ikut merasakan. Yang lebih rezekinya, ayo kita berbagi. Jangan kita numpuk-numpuk dewek, celaka nanti hidup kita. Harta tidak dibawa mati, kekayaan tidak dibawa mati, duit tidak dibawa mati. Yang dibawa mati adalah tauhid, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah mati nanti nyesal. Kenapa aku hidup tidak bersedekah? Kenapa aku hidup tidak membantu fakir miskin? Kalau aku hidup dulu, kenapa tidak membantu anak-anak yatim? Masjid-masjid, madrasah, pesantren, orang-orang susah, fasilitas umum, kenapa aku tidak bangun? Lah mati baru nyesal. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalau kamu bisa melihat, menyaksikan orang-orang dalam kubur, mereka mecahkan kepala, ngantuk-ngantukkan kepala, ngapo nyesal? Nanakisu ru'usihim 'inda rabbihim, di hadapan Tuhan mecah-mecahkan kepala. Mereka memekik dan menjerit, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kamilah menyaksikan, kami nengok, wasami'na, kami sudah mendengar, farji'na, balikkan kami ya Allah, hidupkan kami ya Allah. Ngapo kata Allah nak hidup lagi? Na'mal solihan, kami nak beramal soleh, kami nak sedekah, kami nak bantu fakir miskin, kami nak membantu anak yatim, kami ingin sedekah jariah, melihat orang dalam kubur, sedekahnya terus mengalir, sekalipun sudah meninggal, karena dia melakukan amal jariah, amal kebaikan, dapat pahala mengalir. Dia mekik, menjerit, Rabbana absarna wa sami'na farji'na, balikkan kami ya Allah, kami ingin hidup sekali. Sehari ya Allah kami nak hidup, tak bisa kata Allah.
1 jam pun tak bisa juga. 1 menit, walau semenit tak bisa juga. Kalau begitu kami hidupkan di Allah cuma ingin membaca La ilaha illallah. Izinkan kami ya Allah, kami cuma ingin mengucapkan La ilaha illallah. Tak bisa juga kata Allah. Man qala fi akhir kalamihi La ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan La ilaha illallah masuk surga. Hidupkan kami ya Allah walaupun cuma mengucapkan La ilaha illallah hanya setengah menit. Tak bisa kata Allah. Ya. Mereka menjerit membeki, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kamilah yakin ya Allah, yakinmu tak ada manfaat, keinginanmu tak ada faedah, penyesalanmu pun tidak ada gunanya. Kenapa? Kesempatan hidup dulu kamu sia-siakan. Kesempatan hidup dulu kamu tidak peduli. Kesempatan hidup dulu kamu tidak mau tahu. Kamu hanya mementingkan diri sendiri kata Allah. Nauzubillah. Mudah-mudahan dalam peringatan Maulid Nabi ini kita kembali kepada ajaran Allah yang sesungguhnya mentauhidkan Allah. Kita kembali kepada esensi agama kita, di antara dalam meningkatkan jiwa sosial kita, sehingga orang-orang Islam lain ikut merasakan kebahagiaan dan kedamaian dan kesenangan karena dari pengaruh dan pemberian kita. Amin Allahumma amin. Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, agama kita memang sangat menekankan bagaimana jiwa sosial ini semakin kuat dan kuat, tapi itu butuh latihan. Jadi kita berguyur-guyur sedikit demi sedikit, ya, bagaimana untuk saling berbagi. Kalaulah umat Islam ini saling berbagi, kalaulah umat Islam ini saling peduli, maka tidak ada lagi konflik-konflik sosial dalam hidup ini. Kenapa? Tak akan ada lagi orang mencuri, orang maling, tak akan ada lagi orang yang ribut, merampok, apalagi tegak-tegak di pinggir jalan, apalagi yang macam-macam, apalagi yang melakukan kejahatan. Itu akan hilang. Kenapa? Ternyata yang lainnya sangat peduli kepada sesamanya. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita karena kita menjadi orang-orang yang peduli sesama kita. Amin Allahumma amin. Kemudian hikmah yang besar dalam peringatan Maulid Nabi kali ini, kita akan kembali kepada ajaran Rasulullah sesungguhnya. Rasulullah datang membawa risalah tauhid. Apa yang dibawa Rasulullah? Apa yang disampaikan Rasulullah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah pondasi dalam hidup kita. Hidup ini pondasinya adalah tauhid. Bagaimana kita betul-betul kokoh keyakinan dan keimanan kita dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama Nabi menyampaikan, mengajak untuk mentauhidkan Allah. Pasai Mekah, selama Rasulullah mengajak Islam, menyampaikan Islam, di Mekah yang disampaikan satu, La ilaha illallah. Kenapa? Karena ini pondasi. Orang kalau tidak ada pondasi, hidupnya akan goyang. Orang kalau tidak ada pondasi, hidupnya akan tidak kuat. Orang kalau hidupnya tidak ada pondasi, maka hidupnya akan jatuh, akan digulung dan hancur. Maka pondasi yang paling kuat, ya bahkan inilah yang disampaikan oleh Rasulullah, adalah tauhid, la ilaha illallah. Dan bagaimana supaya kita selalu mentauhidkan Allah, sehingga dalam kolbu, dalam hati, tidak ada tempat kita berharap melainkan cuma Allah. Tidak ada tempat kita meminta pertolongan, menyandar, bergantung, kecuali hanya Allah. Tidak ada tempat berlindung kecuali hanya Allah. Kenapa? Allah yang memiliki alam semesta ini. Allah yang menjadikan alam semesta ini. Seluruh makhluk semuanya dalam kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini perkara yang sangat mendasar, yang mesti kita kaji dan kita ulang-ulang dalam kehidupan kita. Semoga meninggal kita dalam membawa tauhid, la ilaha illallah. Kehidupan kita didasari
kalimat tauhid, kandungan tauhid la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan berkah peringatan Maulid Nabi pada kali hari ini, benar-benar kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, dapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hidup kita benar-benar hanya menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak sekalian, barangkali ini dapat sampaikan dan ringkas. Selanjutnya kita minta kepada Bapak Gubernur Jambi untuk memberikan sambutan. Ya, semoga akan bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu a'lamu bissawab. Wa bidayatin a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.